Sebelumnya, di Dr. Stone, setelah bekerja keras selama berbulan-bulan, Senku dan kawan-kawan akhirnya berhasil membuat kapal yang sesuai dengan rencana awal. Kapal hybrid bertenaga mesin dan layar yang diberi nama Perseus. Kapal ini benar-benar sangat mewah untuk zaman batu seperti sekarang. Terdapat berbagai macam fasilitas yang menunjang penjelajahan untuk waktu yang lama. Ada tempat tidur, kandang kambing, rumah kaca untuk kebun, ruang tahanan, gudang, tangki bahan bakar, tangki air, ruang mesin, tempat memancing, dan laboratorium portable. Laboratorium tersebut dibangun di atas mobil agar bisa digunakan dimanapun. Setelah cukup merekrut anggota pelayaran, berangkatlah mereka mengarungi samudra. Tujuan pertama, mereka ingin mengunjungi sebuah pulau di mana para astronot mendarat. Kemungkinan besar di sana masih ada sisa teknologi yang bisa digunakan. Senku ingin mencari suatu benda yang bisa digunakan untuk membangkitkan seluruh umat manusia. Benda itu tersimpan rapi di pulau para astronot. 3.700 tahun yang lalu, ketika seluruh dunia menjadi batu, para astronot yang selamat memutuskan untuk membangun peradaban baru. Mereka berkembang biak hingga terbentuklah penduduk desa Ishigami yang sekarang. Byakuya Ishigami, sang ayah Senku, sengaja menyimpan berbagai macam barang untuk keturunannya kelak. Barang-barang itu disimpan di dalam bangkai pesawat luar angkasa yang bernama Soyuz. Kenapa harus disimpan di sana? Karena pesawat luar angkasa memiliki daya tahan tinggi yang bahkan mampu menembus atmosfer. Jadi, barang-barang yang disimpan di sana akan tetap aman meski sudah terbengkalai selama ribuan tahun. Di antara barang-barang tersebut, terdapat sebuah logam langka yang lebih sulit ditemukan daripada emas. Benda tersebut adalah platina. Platina inilah yang diincar oleh Senku. Dia ingin menggunakan platina sebagai katalis asam nitrat. Dengan begitu, dia bisa memproduksi cairan asam nitrat dalam jumlah yang besar. Selama ini, cairan asam nitrat hanya bisa ditemukan di gua yang dihuni kelelawar. Jumlahnya sangat sedikit dan tidak cukup untuk membangkitkan banyak orang. Oleh sebab itulah, Senku ingin membuat sebuah mesin yang bisa memproduksi asam nitrat. Untuk bisa mewujudkan itu, dia membutuhkan platina yang tersimpan di pulau yang mereka tuju. Kemudian di tengah-tengah diskusi ini, salah satu dari tim petarung tiba-tiba ingin membicarakan sesuatu yang penting. Dia mengaku bahwa dia berasal dari pulau astronot dan memiliki nama Soyuz, nama yang sama dengan pesawat luar angkasa. Ketika dia kecil, dia terbawa arus air dari pulau astronot hingga sampai ke desa Ishigami. Beruntung dia sempat ditemukan lalu dirawat hingga tumbuh sehat sampai sekarang. Dari pengakuan Soyuz, Senku dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa ada kelompok masyarakat yang menghuni pulau tersebut. Mereka adalah saudara jauh dari penduduk desa Ishigami karena sama-sama keturunan para astronot. Namun meski begitu, Senku dan kawan-kawan harus tetap waspada. Mereka masih belum tahu apakah penduduk di sana ramah atau tidak. Mereka pun memanfaatkan badai untuk berlabuh secara diam-diam. Mereka berencana menyelinap seolah seperti mata-mata dari negara lain. Sesampainya di sana, Ryusui meminta 4 orang untuk pergi menyusup. Mereka yang dipilih adalah Senku, Gen, Kohaku, dan Soyuz. Berangkatlah mereka menyusup ke pulau itu, sementara sisanya akan berjaga di kapal. Setelah tim penyusup pergi, Ukyo selaku operator sonar mendeteksi sesuatu yang ada di bawah air. Dia pun meminta Ginro untuk menyelam untuk memeriksa benda apakah yang terdeteksi dalam sonar tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata benda yang terdeteksi sonar adalah orang-orang yang membatu. Ini adalah fenomena yang aneh karena ketika pembatuan terjadi, seharusnya pulau ini tidak berpenghuni. Para astronot baru mendarat di sini setelah seluruh dunia menjadi batu. Artinya, patung-patung yang ada di bawah air adalah orang-orang yang baru menjadi batu. Belum sempat memahami apa yang terjadi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan dari salah satu penduduk pulau ini. Si orang misterius ini melemparkan suatu benda yang diikat dengan tali.
Benda misterius tersebut kemudian memancarkan cahaya hijau yang menyebabkan semua orang menjadi batu. Cahaya yang sama yang sudah melumpuhkan dunia. Dalam sekejap, orang-orang yang ada di kapal menjadi tidak berdaya. Hanya ada 2 orang saja yang selamat, yaitu Ginro dan Suika. Sementara itu, tim penyusup yang baru saja pergi mencoba menghubungi kapal dengan telepon. Karena tidak ada jawaban, Soyuz pun melihat situasi dengan teropong. Betapa terkejutnya dia ketika melihat semua orang menjadi batu. Dengan cepat, informasi ini segera disampaikan kepada Senku dan Kohaku. Untuk saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan untuk membebaskan teman-teman yang ada di kapal. Mereka tidak memiliki asam nitrat yang bisa digunakan. Tim penyusup pun hanya bisa melanjutkan penjelajahan untuk mendapatkan platina. Jika mereka berhasil mendapatkan platina, maka mereka bisa membuat asam nitrat untuk membebaskan teman-teman yang membatu. Dimulailah investigasi untuk mencari tahu kemana mereka harus pergi. Kebetulan mereka menemukan beberapa kerang yang tergeletak di tanah. Senku menguapi kerang itu, lalu disinari dengan lampu dan muncullah sidik jari. Sidik jari tersebut adalah milik seorang wanita muda yang baru saja pergi setelah mengumpulkan kerang. Si wanita jelas berjalan dari pantai, lalu memasuki semak-semak dan meninggalkan rambut yang tersangkut di ranting pohon. Rambut itu kemudian diteliti dengan mikroskop dan terlihatlah serbuk sari bunga lili. Karena bunga lili hanya tumbuh di daerah pegunungan, maka artinya pemukiman penduduk juga berada di sana. Dengan penyelidikan forensik, Senku dan kawan-kawan berhasil menemukan lokasi pemukiman penduduk. Berangkatlah mereka menuju ke daerah pegunungan. Kohaku yang memiliki penglihatan yang bagus segera memimpin tim di barisan paling depan. Setelah beberapa lama mencari, bertemulah mereka dengan si wanita kerang. Dia adalah wanita tercantik di desa yang bernama Amaryllis. Di saat itu juga, terdapat 3 pria yang melamarnya secara bersamaan. Namun, Amaryllis menolak dengan alasan bahwa dia akan dijadikan selir oleh sang pemimpin pulau. Jika dia menolak perintah pemimpin, maka dia akan dijadikan batu. Dari kejadian ini, Senku dan kawan-kawan mulai menyadari bahwa pulau ini dipimpin oleh raja diktator. Senku pun mencoba mendekati Amaryllis dengan maksud untuk membentuk aliansi. Secara kebetulan, Amaryllis juga berencana memberontak. Dia ingin menjadi selir raja dengan tujuan untuk menyusup ke dalam istana. Karena memiliki tujuan yang sama, mereka semua pun sepakat untuk bekerja sama. Setelah sepakat beraliansi, Amaryllis mengajak Senku dan kawan-kawan untuk beristirahat di kediamannya. Di sana, Amaryllis menceritakan masa kecil yang membuatnya ingin memberontak. 5 tahun yang lalu, Amaryllis sempat diajak oleh teman-temannya untuk keluar dari pulau. Sayangnya, mereka langsung ketahuan oleh 2 petinggi bernama Mos dan Kirisame. Tanpa peringatan, Kirisame melemparkan benda yang memancarkan sinar pembatuan. Beruntung Amaryllis masih selamat karena cahaya tersebut berhenti sebelum sempat mengenainya. Sejak saat itulah dia berencana untuk melawan pemimpin yang selalu berbuat seenaknya. Setelah mendengar cerita tersebut, Senku menyadari 3 hal penting tentang cahaya pembatuan. Pertama, terdapat jarak efektivitas area. Kedua, digunakan dengan cara dilempar supaya penggunanya tidak terkena efek pembatuan. Ketiga, efek pembatuan bisa dicegah dengan cara memotong bagian tubuh yang terkena terlebih dahulu. Artinya, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan. Musuh memang memiliki senjata yang super kuat, namun bukan berarti mereka tidak bisa dikalahkan. Dengan mengetahui 3 hal tersebut, Senku bisa menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi musuh. Rombongan raja akan mendatangi setiap desa untuk memilih gadis cantik. Amaryllis berniat untuk menyusup lalu merebut benda yang mengeluarkan cahaya pembatuan. Namun rencana ini terlalu sembrono. Kalaupun dia berhasil merebut benda itu, dia belum tentu bisa mempertahankannya karena dia tidak memiliki kemampuan bertarung. Jadi alangkah baiknya jika dia ditemani oleh seorang wanita yang memiliki kemampuan bertarung.
Satu-satunya wanita yang memiliki kemampuan tersebut adalah Kohaku. Namun, dia masih belum memenuhi standar kecantikan di pulau ini. Oleh sebab itulah, Senku dan kawan-kawan akan berusaha mempercantik Kohaku dengan menggunakan sains. Senku berniat membuat kosmetik untuk merubah Kohaku menjadi glowing dan mempesona. Untuk bisa meracik kosmetik, Senku membutuhkan laboratorium yang tertinggal di kapal. Jadi sebelum misi mempercantik Kohaku dimulai, pertama-tama mereka harus merebut laboratorium terlebih dahulu. Saat ini, ada banyak orang yang berjaga di sekitar kapal. Seorang Perdana Menteri bernama Ibara juga datang untuk memeriksa kapal tersebut. Kemudian tanpa disadari, Kirisame, sang pengawal raja, sempat memergoki Kohaku yang sedang melakukan pengintaian. Terjadilah pertarungan antara dua wanita ini. Kohaku merasa kesulitan karena dia memakai gaun yang tidak dirancang untuk bertarung. Dia pun dihajar habis-habisan hingga membuatnya terpaksa berteriak untuk mengalihkan perhatian. Kohaku meneriakkan kata lab yang sangat asing di telinga penduduk pulau ini. Meski mereka memiliki cahaya pembatuan, namun mereka semua termasuk orang-orang primitif. Kirisame pun berhenti menyerang karena tidak tahu maksud dari teriakan Kohaku. Kemudian Gen yang memiliki otak yang licik segera memanfaatkan kesempatan ini. Dia meminta Senku untuk berpura-pura menjadi seseorang yang bernama Lab. Senku dan Kohaku kemudian berpura-pura sebagai sepasang kekasih yang membuat Kirisame pergi meninggalkan mereka. Kini mereka bebas melakukan pengintaian karena dianggap tidak berbahaya. Teriakan Kohaku juga didengar oleh Ginro dan Suika. Mereka mengerti bahwa Senku membutuhkan laboratorium yang tersimpan di bawah. Saat ini hanya mereka berdualah yang bisa diandalkan. Suika pun menciptakan keributan untuk memancing perhatian para penjaga. Di saat para penjaga sedang sibuk, Ginro dengan cepat mengeluarkan laboratorium tersebut. Berkat kerjasama yang apik, akhirnya mereka berdua berhasil merebut lab tersebut. Lab itu dibangun di dalam kendaraan amfibi yang bisa berjalan di darat dan juga air. Para penjaga sempat melihat kendaraan tersebut, namun mereka menganggap bahwa kendaraan itu adalah hewan. Karena mereka orang primitif, mereka tidak memiliki pengetahuan apapun tentang kendaraan amfibi. Senku pun berniat memanfaatkan ketololan para penjaga. Dia membungkus kerang dengan bunga melati, lalu kemudian dipanaskan hingga memunculkan aroma yang busuk. Aroma ini menyerupai aroma berak yang membuat para penjaga benar-benar berpikir bahwa kendaraan tersebut adalah hewan. Dengan begini, Senku dan kawan-kawan akhirnya berhasil melarikan diri. Tim Senku kemudian bersembunyi di dalam gua yang lokasinya hanya diketahui oleh Amaryllis. Setelah itu mereka pun melanjutkan rencana untuk mempercantik Kohaku. Pertama-tama, Senku menciptakan sampo yang terbuat dari minyak kelapa, sodium hidroksida, dan asam sulfat. Ini adalah untuk membersihkan rambut Kohaku yang sangat kusut. Setelah dicuci, rambut Kohaku kemudian direndam dengan kondisioner yang terbuat dari madu, lemon, dan kelapa. Selesai mengatasi masalah rambut, Senku kemudian membuat foundation, lipstick, dan juga parfum. Dengan alat-alat kosmetik tersebut, Kohaku yang tadinya jelek berubah menjadi sangat cantik. Menyadari betapa efektifnya alat kosmetik, Amaryllis pun terpikirkan untuk merias para laki-laki. Karena semakin banyak orang yang bisa menyusup, maka semakin besar pula kesempatan mereka untuk menang. Namun tidak semua laki-laki bisa menyamar menjadi wanita dengan hanya menggunakan kosmetik saja. Senku masih jelek, Gen masih jelek, Soyuz apalagi. Badan berototnya sama sekali tidak kompatibel untuk menjadi perempuan. Hanya ada satu orang saja yang cocok untuk menyamar menjadi perempuan. Dia adalah Ginro. Tak lama setelah itu, dimulailah pemilihan gadis-gadis cantik untuk dijadikan selir. Baik Amaryllis, Kohaku, dan juga Ginro, tiga-tiganya lolos dan dibawa ke istana. Misi penyusupan tahap pertama berhasil dijalankan. Kini tibalah saatnya memasuki babak utama. Sementara tim penyusup sedang dalam perjalanan, Senku sedang berusaha menciptakan sebuah alat yang sangat berguna untuk misi menyusup.
Kawat tembaga ditambah pengait telinga, lalu dihias dengan bulu dan jadilah earphone atau headset. Setelah jadi, mereka segera memberikan alat tersebut kepada Kohaku. Soyuz melemparnya dari atas tebing, lalu kemudian ditangkap oleh Kohaku. Karena alat tersebut dihias dengan baik, orang-orang hanya menganggapnya sebagai anting biasa. Alat itu pun langsung dicoba saat itu juga. Gen meminta Kohaku untuk bersikap imut sebagai kode jika Kohaku bisa mendengarnya. Kohaku pun berpose imut semampu yang dia bisa. Meski posenya tidak imut sama sekali, setidaknya dia berhasil memberikan kode bahwa headset tersebut berfungsi dengan baik. Kini tim penyusup bisa menerima instruksi dari jarak jauh. Kemudian, langkah selanjutnya adalah merebut cahaya pembatuan dari tangan kiri Same. Karena penggunaannya dengan cara dilempar, Senku berencana membuat suatu alat yang bisa merebut benda hijau tersebut di udara. Sebuah alat yang bisa terbang, bisa bermanuver ke segala arah, dan bisa disamarkan sebagai burung. Alat tersebut adalah drone. Pertama-tama, Senku membuat magnet dari besi dan lilitan tembaga. Dari gaya tarik magnet tersebut, terciptalah sebuah motor. Tentunya satu motor saja masih belum cukup. Mereka berempat pun terus menggulung tembaga sampai jumlah yang dibutuhkan tercukupi. Sementara itu, tim penyusup mulai memasuki wilayah kediaman sang pemimpin. Agar bisa menyusup dengan leluasa, pertama-tama mereka harus mengetahui tata letak wilayah ini. Kohakulah satu-satunya orang yang mampu melakukan pengintaian. Dia pun meminta Amaryllis untuk mengalihkan perhatian para penjaga selama 15 menit. Amaryllis pun segera beraksi. Dia menggunakan kecantikannya untuk merayu beberapa penjaga. Dia memuji-muji otot dari para penjaga hingga membuat mereka semua tersipu. Di saat perhatian mereka tertuju kepada Amaryllis, Kohaku pun segera beraksi. Dengan cepat dia melompati pohon-pohon dan mengamati daerah sekitar. Dalam 15 menit, dia berhasil menemukan titik lokasi yang penting, lalu segera kembali ke tempat Amaryllis. Kini Kohaku memiliki informasi yang sangat penting. Namun sayangnya, dia kesulitan mengirim informasi yang dia tahu kepada Senku. Earphone yang dia pakai hanya bisa menerima suara saja, bukan untuk komunikasi dua arah. Sementara itu, mesin motor buatan Senku sudah selesai dirakit. Memang tujuan awalnya adalah untuk mesin drone. Namun pada tahap ini, mesin tersebut bisa dimodifikasi menjadi semacam mini 4WD, atau biasa disebut juga dengan Tamiya. Tamiya itu kemudian didandani hingga menyerupai seekor tikus, lalu digunakan sebagai alat pengantar pesan. Para penduduk yang merupakan orang primitif sama sekali tidak curiga dengan benda tersebut. Mereka benar-benar menganggap benda itu sebagai tikus. Setelah berhasil didapatkan, Kohaku diminta menuliskan informasi yang dia tahu lalu dimasukkan ke dalam tikus tersebut. Namun, lagi-lagi terdapat suatu masalah yang tidak terduga. Baik Kohaku, Amaryllis, dan juga Ginro, tiga-tiganya tidak bisa menulis. Sebenarnya, desa Ishigami sempat mengadakan kelas membaca dan menulis. Namun sayangnya, tidak semua orang bersedia mengikutinya. Ginro pun menyesal karena sudah membolos. Kini dia mengerti betapa pentingnya pendidikan. Karena tidak memiliki kemampuan menulis, akhirnya Kohaku pun memutuskan untuk menggambar sebuah kode. Setelah berhasil dikirim, Senku mengalami kesulitan dalam memahami gambar tersebut. Namun untungnya masih ada Gen yang memiliki kemampuan analisa yang tajam. Berkat dirinya, akhirnya gambar dari Kohaku berhasil dimengerti. Gambar itu berisi pesan, ada platina di dalamnya. Yang artinya, Kohaku berhasil menemukan bangkai pesawat luar angkasa, tempat di mana platina disimpan. Malam harinya, Kohaku secara diam-diam menyelidiki pesawat tersebut. Dia bermaksud mengambil platina yang ada di dalamnya. Namun ternyata masih ada lapisan beton yang melindungi pesawat itu. Kohaku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun segera memberitahukan informasi ini kepada Senku. Senku pun berpikir keras bagaimana caranya menghancurkan beton tersebut secara efisien.
Memang beton itu bisa dihancurkan secara paksa, namun itu semua akan menciptakan suara berisik yang dapat memancing para penjaga. Senku pun memutuskan untuk membuat cairan kimia yang mampu menghancurkan sebuah beton. Setelah jadi, cairan itu pun segera dikirim kepada Kohaku dengan menggunakan Mini 4WD. Untuk bisa menggunakannya, Kohaku harus membuat lubang kecil dengan menggunakan sebuah bor. Tentunya, melubangi sebuah beton akan menimbulkan suara. Disinilah Ginro dan Amaryllis melaksanakan tugasnya. Ginro menari-nari sambil menggesekkan tombak ke papan kayu. Dia menyebut tarian aneh ini dengan tarian tombak. Dengan cara ini, dia bisa mengalihkan perhatian para penjaga sekaligus menyamarkan suara pengeboran dengan gesekan tombak. Berkat bantuan mereka berdua, Kohaku pun berhasil membuat beberapa lubang pada beton tersebut. Kemudian, dia diminta memasukkan 2 bahan kimia pada lubang-lubang itu. Cairan yang berwarna biru adalah asam sulfat, sementara bubuk putihnya adalah kalsium yang terbuat dari tumbukan kerang. Setelah selesai, Kohaku diminta menunggu beberapa jam sampai kedua bahan tersebut bereaksi. Ketika tercampur, kedua bahan tersebut akan membentuk gumpalan keras yang akan menghancurkan beton dari dalam. Malam harinya, Kohaku kembali ke tempat itu untuk melihat hasilnya. Dia pun terkejut melihat beton yang begitu keras ternyata bisa dihancurkan dengan menggunakan cairan. Dia pun segera menyingkirkan retakan-retakan beton untuk mengambil benda berharga yang ada di dalamnya. Lalu, tanpa sengaja dia memecahkan sebuah botol yang berisi pasir emas. Suara pecahan botol di malam yang senyap menarik perhatian para penjaga untuk memeriksanya. Kohaku yang kepanikan akhirnya mengambil pasir emas itu lalu segera melarikan diri. Keesokan harinya, para petinggi memeriksa sumber kegaduhan yang terjadi kemarin malam. Dari sini, akhirnya mereka menyadari bahwa ada penyusup yang sedang menyamar. Sementara di gua, Senku sudah menerima kiriman pasir emas dari Kohaku. Dia pun segera mengamati pasir itu dengan kaca pembesar. Lalu secara mengejutkan, dia menemukan beberapa butir platina yang tercampur dengan pasir emas tersebut. Inilah hasil kerja keras Byakuya selama bertahun-tahun. Dia benar-benar mendedikasikan hidupnya demi peradaban umat manusia. Dengan adanya platina tersebut, Senku akhirnya bisa membuat mesin yang menghasilkan cairan asam nitrat. Asam nitrat yang dulunya sangat langka, sekarang bisa dibuat dengan pengetahuan sains. Dengan ini, Senku bisa membebaskan teman-teman yang saat ini sedang menjadi batu. Dr. Stone Season 3 Part 1 selesai sampai di sini. Cerita bersambung di Part 2 yang akan tayang di bulan Oktober.